teman-teman, nama saya Afni Salsabila Hafizoh. Jangan lupa beli buku Saat Senja Menyapa. Cara pemesanannya ada di deskripsi di bawah ini ya. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and turn on notification. Bye! Halo teman-teman, nama saya Afni Salsabila Hafizoh. Jangan lupa beli buku Saat Senja Menyapa. Cara pemesanannya ada di deskripsi di bawah ini ya. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and turn on notification. Bye! Kamu Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Nur Arif dalam acara Ramadan bersama Rengkel Production. Nah, kali ini ada Mbak Cipta Khairunisa dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Mbak Cipta. Waalaikumsalam, Arif. Nah, Mbak Cipta, kali ini temanya tuh menurut saya sangat menginspirasi saya sendiri ya. Bukan menginspirasi, kayak saya pengen tahu banget. Katanya tema kita kali ini tuh memanajemen keuangan selama masa pandemi COVID-19. Kira-kira menurut Mbak Cipta itu, simpel dulu aja Mbak Cipta, kayak gimana sih memanajemen untuk situasi saat ini tuh? Sebenarnya aku juga bukan pakarnya banget sih ya, tapi kita bagi-bagi pengalaman aja gitu ya. Nah, kalau menurut aku simpelnya nih, selama kita anak kuliahan.
duitnya nggak banyak-banyak banget kan. Nah, menurut aku pasti kita pernah nabung kan sebelum-sebelumnya. Nah, diusahain selama di pandemi ini kita tetap nabung walaupun sedikit gitu. Nah, Mbak Cipta berarti kan eh, nabung ya, memanajemennya dengan nabung. Nah, kira-kira gini Mbak Cipta, kan karena kita libur, karena kita juga sering apa ya, sekarang lagi kuliah online dan masa pandemi kayak gini. Nah, ada juga keinginan untuk beli-beli secara online. Nah, kira-kira Mbak Cipta dengan uang yang mungkin sedang ditabung ini gitu kan, karena kita menghemat nggak kuliah, terus keinginan untuk eh, belanja online. Nah, kira-kira itu cara dari Mbak Cipta sendiri untuk menahan atau memanage seandainya memang terpaksa untuk beli online itu gimana Mbak Cipta? Ini kalau misalnya kayak pengen belanja online, emang semua pengen belanja online kan. Apalagi kita lagi di rumah. Kerjanya tuh main gadget, terus ngeliat-ngeliat e-commerce kan kayak ini bagus nih, bagus nih, bagus nih. Tapi sebaiknya kita benar-benar harus bijak banget dalam berbelanja gitu kan. Apalagi kebutuhan apa-apa gitu. Jangan pernah tergoda sama yang namanya diskon, promo, atau voucher-voucher belanja. Itu usahain buat nahan diri banget sih. Berarti dari situ kita emang harus dari diri sendiri sih Mbak, yang nahan-nahan dulu, nahan jangan sampai beli-beli dulu nanti-nanti. Soalnya kalau beli itu yang namanya beli, setiap e-commerce tuh pasti mengadakan flash sale, pasti mengadakan promo. Jadi kalau misalnya kitanya nggak pinter-pinter buat memilih membeli kebutuhan yang diperlukan saat ini, ya berarti ya tetap uang kita bakal boros juga gitu ya Mbak, yang mengalir ke sana gitu. Ya, kita harus bisa nentuin nih, walaupun kita belanja online, tapi kita harus tahu apa barang itu bakalan kepake selama pandemi ini atau bisa nanti-nanti setelah pandemi ini berakhir kita makainya gitu loh. Dilihat dari jangka waktu pemakaian barangnya dan kegunaannya sih kalau menurut aku. Mbak Cita, sebelum melanjutkan ke bagian uang-uang begini nih ya, kira-kira di Mbak Cita sendiri di daerah Mbak Cita nih, eh, untuk kasus corona di sana tuh kira-kira Mbak tahu setahunya Mbak Cita ada nggak sih di sana? Ada, di sini malah kasusnya udah sekitar 350 kalau nggak salah. Nah, dari Mbak Cita sendiri, kan ini lagi musim corona segala macam, apa dari Mbak Cita udah melaksanakan apa ya, pencegahan corona sendiri nggak? Apa sudah membeli masker atau segimana? Kira-kira bisa jelasin Mbak Cita sudah melakukan pertahanan apa nih? Kalau ini lebih ke kayak apa ya, self defense, apa sih, dibuat di rumah aja gitu loh, perlindungan selama di rumah gitu. Kayak misalnya ya rajin rajin bersih-bersih, terus ya emang kan sekarang emang kalau misalnya mau keluar rumah tuh harus pakai masker gitu kan. Di sini juga dari pemerintah kotanya kalau misalnya warganya keluar tanpa masker itu bisa kena razia gitu. Jadi benar-benar masker kain ini bermanfaat banget, berguna banget selama pandemi ini. Jadi kayak tetap pakai masker setiap mau keluar, selalu cuci tangan sebelum pakai sabun kalau misalnya habis dari keluar rumah. Pokoknya selalu bersih kalau mau masuk rumah gitu. Berarti memang Mbak Cipta juga sudah mempersiapkan diri untuk mencegah corona sendiri ya Mbak Cipta ya. Nah Mbak Cipta mau tanya lagi nih, eh, kan Ya, di sana di Mbak Cipta mungkin ada beberapa kasus corona di sana dan pemerintah juga sangat aware, perhatian juga sama warga-warganya. Nah kira-kira di daerah Mbak Cipta sendiri di samping-sampingnya atau di dekat-dekat itu melaksanakan sholat tarawih nggak sih di sana? Ada nggak? beberapa sih ada ya, tapi musola bukan masjid. Dan tarawihnya itu cuman kayak buat warga lingkungan itu aja, nggak terbuka buat umum gitu. Tapi walaupun begitu, sebagian besar masyarakat juga tetap ngelakuin sholat tarawih di rumah, sholat Jumat Hmm. ditiadakan, kayak gitu. Nah, Mbak Cipta, ini beberapa hari lagi kita menuju bulan lagi, menuju Idul Fitri ya Mbak Cipta ya. Nah, kira-kira dari Mbak Cipta sendiri ini Iya, sudah melakukan persiapan apa nih Idul Fitri kali ini yang sangat berbeda sekali dari yang tahun-tahun kemarin nih?
apa ya, karena tahun ini lebarannya kurang terasa vibe-nya gitu Kak ya, karena masalah pandemi ini. Jadi ini persiapannya cuma apa ya, persiapan dari segi-segi nyiapin kue kering kali ya, tetap dijalanin. Cuman kayak gitu terus ya nyiapin diri aja. Mbak Cita berarti sudah ya ibaratnya tetap tetap bersiap-siap lah walaupun lebarannya itu berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Nah, kira-kira nih Mbak Cita, balik lagi ke manajemen keuangan pada saat situasi pandemi COVID-19 ini. Nah, selain situasi saat ini nih Mbak Cita, kira-kira dari Mbak Cita sendiri tuh apakah gemar menabung gitu kan? Lalu kalau menabung itu di mana? Di bank atau di simpen sendiri di bawah kasur barangkali atau di mana kira-kira Mbak Cita? Aku sih emang ngebiasain diri ya buat nabung. Sebisa mungkin tuh buat nabung, tetap nabung gitu. Karena kita nggak tahu kapan kita butuh duitnya gitu kan. Yang penting kita udah punya dulu nih duitnya gitu. Kalau aku selalu nabung di di celengan gitu, nggak masuk ke bank karena kalau disimpan ke rekening tuh ada potongan-potongannya yang bikin ya pertumbuhan duitnya agak lama. Walaupun uangnya tetap hidup gitu, tapi menurut aku lebih baik disimpan di rumah. Mbak Cita kan ini barangkali ada teman-teman Rental Production juga yang pengen nabung tapi kok susah terus itu nabung. Kok besok mau nabung nih udah 20.000, udah 50.000, udah 60.000. Besok-besok pengen beli itu apa namanya, pengen beli kuota, pengen beli ini, pengen beli itu. Nah, kira-kira Mbak Cipta buat meneguhkan hati untuk menabung tuh gimana sih untuk yang pemula nih? Hmm. Kita pertama kalau mau nabung nih, kita benar-benar harus mengatur prioritas kita dulu. Misalkan dari duit jajan kita yang dikasih, bisa bagi mana yang buat kebutuhan pribadi kita, mana yang untuk keperluan kuliah, kayak misalnya kita, sama mana yang buat hiburan kita nanti. Nah, si uang hiburan ini bisa kita tabung gitu loh. Maksudnya kan kamu bisa ngumpulin dulu nih, misalkan kamu goalsnya mau beli sepatu baru, tapi duitnya belum ada. Jadi kamu nabung, misalkan dari 100.000 yang dikasih, kamu nabungnya 10.000 dulu dalam jangka waktu targetnya misalkan 3 bulan. Tapi selama 3 bulan itu kamu harus tetap apa ya, tetap teguh gitu loh buat nabung 10.000 sampai gitu. Harus bisa dikonsistenkan dulu ya. Jadi nabung berapa ini, berapa 100.000 misalnya contoh. Nah, kira-kira saat ada uang 100.000 ya dimasukkan dan tangannya juga harus bisa ditahan ya Mbak ya. Pikiran juga harus bisa ditahan. Jangan sampai ya ngambil itu udah gitu ya Mbak ya. Hmm. Oke, saya ini Mbak, habis searching-searching nih. Saya searching-searching juga di website ini di Google. Ini katanya, ini ada catatan keuangan pribadi. Nah, ini catatan keuangan pribadi ini apakah penting Mbak buat maksudnya pengeluaran, pemasukan itu apakah perlu kita tuh nyatat-nyatat gitu loh Mbak? Sebenarnya penting ya buat orang yang kalau misalnya benar-benar mau sampai ke goalsnya mereka buat nyatet berapa yang masuk, berapa yang keluar itu menurutku lebih baik. Jadi kita tahu uangnya kemana aja ngalir ya. Tapi kalau aku pribadi sih belum bisa menerapkan gitu. Karena kadang kita suka lupa gitu loh. Kalau misalnya udah jalan berapa lama terus kayak misalnya kita suka nyepelein kayak cuma 5.000 belanja ini doang ya udahlah nggak usah ditulis kayak gitu. Nah itu tuh kadang yang bisa ngebuat catatan itu nggak apa ya nggak balance gitu. Berarti eh, kalau misalnya seandainya kita udah ada niatan untuk mencatat berarti memang setiap kita pengeluaran, setiap kita pemasukan memang harus dicatat terus gitu ya Mbak ya. Jadi biar pas nanti akhir bulan atau nanti akhir tahun itu pas dilihat itu balance gitu antara pengeluaran dan pendapatan gitu ya Mbak Cipta ya. Bisa kita pertanggungjawabkan lah ya kemana aja uangnya gitu. Baca lagi nih Mbak Cipta, ada yang namanya investasi. Kalau investasi ini mungkin eh, ke orang-orang yang sudah bekerja ya, tapi kayaknya kita juga bisa berinvestasi sendiri sih Mbak ya dengan ya
kita punya tabungan, investasi ke mana perusahaan atau mungkin kita nanam saham mungkin Mbak Cipta ya. Nah kira-kira untuk kita yang kuliah ini nih, apa perlu nggak sih investasi itu? Sebenarnya kalau investasi itu lebih ke jangka waktunya, jangka panjangnya ya. Kalau misalnya sekarang tuh udah banyak banget, jujur aku tertarik buat investasi karena banyak banget aplikasi-aplikasi atau sarana-sarana yang bisa menjamin gitu loh kita berinvestasi walaupun jumlahnya kecil. Dari kita tuh benar-benar bisa mulai dari 5.000 doang tuh kita bisa berinvestasi. Aku tertarik banget buat investasi. Saya baca lagi juga kayak gini, ada biaya entertainment atau liburan. Jadi apakah nih Mbak Cipta, di misalnya Mbak Cipta dapat bulanan uang bulanan nih sebulan. Nah apakah Mbak Cipta tuh menyisihkan uang untuk bersenang-senang, entertainment, ya untuk menghibur diri? Apakah ada gitu Mbak Cipta? Nah, itu bilang tadi tuh prioritasin 3 hal, kebutuhan pribadi, kebutuhan kuliah, sama kebutuhan hiburan. Nah, di hiburan nih bebas mau liburan kah, mau buat beli-beli sesuatu, pokoknya selalu ada duit yang disisihin buat buat itu, buat hiburannya, buat entertainment-nya. Mbak Cipta kadang ini juga yang sering mengganjal juga. Kadang-kadang kita membutuhkan barang itu membutuhkan suatu barang dengan cepat atau kita dengan kepepet pengen mempunyai uang yang sejumlah berapa gitu kan. Nah, apakah dari Mbak Cipta sendiri nih pernah mengalami hal seperti itu sampai rela dan terpaksa untuk meminjam uang gitu? Kalau minjem-minjem uang sih enggak ya. Maksudnya kalau minjem uang jumlahnya gede enggak. Kalau misalnya kayak cuman 10.000, 20.000 itu di pertemanan tuh kayak gimana ya? Biasa kali ya kita kalau di pertemanan saling pinjem atau saling bayarin gitu kan itu biasa banget sih. Jadi kalau untuk minjem dalam sih enggak. Nah, eh, kan tadi minjem dalam pertemanan ya Mbak ya. Nah ini juga ini ngobrol agak santai sedikit. Ini kalau pertemanan nih bagaimana cara untuk menagihnya ini? Gimana kalau misalnya Mbak Cipta dipinjamin uang sama orang lain? Kalau di pertemanan itu sih gimana gitu loh kalau misalnya mau minjem uang kayak gitu. Misalkan kayak ini belanja online, tapi kita mau transfer duit, ya kan? Banknya ke ATM buat transfer. Kita hubungilah. Aku biasanya ngubungin temanku yang pengen banking. Jadi nanti dia bayarin dulu, terus pas kita ketemu baru aku bayar kasih duit cashnya kayak gitu. Jadi kalau nagihnya tuh juga lebih ke orangnya yang minjem kali ya, tahu diri gitu. Maksudnya nggak semua orang punya duit yang banyak dalam waktu yang lama gitu. Pasti ada limitnya kan uang tuh. Dan kita harus sadar kita minjem ya harus dibalikin gitu. Atau kalau negornya ya paling, kemarin kamu kayaknya minjem duit ya, atau sekedar ngingetin. Tetap tetap diingetin gitu Mbak. Ya. Kalau seandainya misalnya nggak ingat gitu, tetap apa aku nggak pernah minjem kok orang aku kemarin udah bayar perasaan gitu. Kira-kira dari Mbak Cipta sendiri apakah merelakan atau tetap berusaha untuk mengingatkan dia agar membayar gitu? Kalau misalnya kayak cuma 5-10 ribu gitu, sama kayak dia lupa, terus kayaknya udah deh kemarin aku ganti. Nah, dia bilang gitu tuh. Terus, iya kah? Ya udah deh kalau gitu. Biasanya aku, ya udah, berarti apa aku yang lupa juga gitu kan. Kita bisa lupa juga kan, nggak mesti kalau yang lupa gitu. Kita juga bisa lupa orang udah bayar gitu. Jadi dia bayarnya tuh di waktu yang gitu. Berarti memang harus sebelum menagih itu kita emang harus ingat-ingat dulu apa ini orang udah bayar apa belum ya, kalau udah bayar oh ya udahlah, kalau misalnya belum bayar ayo terus ditagih gitu ya Mbak ya. Gitu kita inget-inget dulu, kayaknya duitnya udah dipinjam sama ini, kemarin udah diganti belum ya? Inget-inget sendiri dulu lah gitu. Kita ini juga ada dari website juga ini katanya
lakukan belanja bulanan sekaligus. Nah, ini maksudnya dari melakukan belanja bulanan sekaligus tuh apakah misalnya nih kebutuhan sebulan, butuh parfum, butuh sabun, ini itu. Nah, apakah itu memang disarankan untuk membelinya di awal bulan itu apakah efektif untuk memanajemen keuangan itu, Mbak Cipta? Jelas kalau aku pribadi itu efektif banget karena kita bisa benar-benar ngatur berapa besar uang yang dibutuhin buat kebutuhan pribadi kita, berapa duit yang kita alokasiin buat belanja bulanan. Misalkan kamu alokasinya 200.000 buat belanja bulanan, sisanya ya berarti kamu nggak boleh belanja lebih dari 1.000, tapi kamu boleh belanja kurang dari 200.000. Nanti yang lebihnya dari kamu belanja bulanan misalkan kurang 200.000, bisa kamu tabung. Mbak Cipta, ini satu lagi nih Mbak Cipta. Kan kita juga kadang-kadang punya yang namanya tagihan, punya yang namanya harus kewajiban membayar. Nah, semisalnya nih Mbak Cipta nih punya di kosan atau di mana itu menggunakan token listrik atau bayar listrik di ibu kos atau di bapak kosnya ya. Nah, kira-kira dengan menunda-nunda pembayaran itu apakah dapat nanti merusak manajemen keuangan kita gitu? Apakah nanti bakal meribatkan kita nanti untuk mengatur keuangan itu, Mbak? Jelas ya, hancurin banget sih kalau nunda-nunda itu nggak baik. Misalnya kayak kita nunda tugas aja tuh, dikerjain di akhir rasanya berat banget kan, karena gitu. Jadi kalau misalnya ada, alangkah baiknya malah dibayar langsung, atau kalau misalnya ada di sebelum jatuh tempo, ya udah dibayar sebelum jatuh tempo juga lebih baik. Nah, Mbak Cipta, berarti memang intinya selagi kita ada uang dan itu kewajiban kita membayar, bayarnya dengan segera. Dan kalau misalnya tadi belanja belanja bulanan lebih baik di awal karena biar kita tuh tahu uang full kita ini yang bulan ini itu dipakai untuk belanja habis berapa, sehingga nanti untuk makan, untuk dan lain-lain itu bakal bisa diatur dengan baik gitu kan. Jadi sampai membeli barang-barang atau membeli belanjaan itu secara apa ya, bertahap tapi nggak sadar, ini mau beli sabun nih, sekalian sama ini gitu ya Mbak Cipta ya. Lebih apa ya, kececer gitu ya kalau misalnya nggak sekalian. Nah Mbak Cipta, berhubung kita nih pembicaraan masih panjang sekali, kita rehat dulu sejenak. Ada iklan-iklan berikut ini yang harus ditayangkan ini Mbak Cipta. Halo teman-teman, nama saya Afnisa Sabila Hafizoh. Jangan lupa beli buku Saat Senja Menyapa. Cara pemesanannya ada di deskripsi di bawah ini ya. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and turn on notification. Bye!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih sama kita Arif dan Mbak Cipta ini di sini. Mbak Cipta di sana itu kondisi cuacanya itu gimana Mbak Cipta? Sekarang lagi hujan nih, hujan gede dari siang tadi. Nah, kalau boleh tahu di sana itu waktunya itu jam berapa? Kalau di sini kan WIB-nya jam 14.57 ya Mbak Cipta ya. Di sana gimana Mbak? Di sini Wita udah 15.57, beda 1 jam. Nah, Mbak Cipta, kemarin itu ada Mbak Yeni dari Dompu Nusa Tenggara Barat dan di sini ada Mbak Cipta dari Mataram Nusa Tenggara Barat. Nah, kira-kira saya mau tahu dari Mataram ke Dompu tuh berapa kilometer sih atau berapa jam? Oh, pastinya nggak tahu ya, tapi emang kita beda pulau gitu loh. Kan NTB itu terdiri dari 2 pulau, Pulau Lombok sama Pulau Sumbawa. Nah, kalau Mataram ada di Pulau Lombok, kalau Dompu ada di Pulau Sumbawa. Jadi butuh nyebrang dulu lah. Untuk waktunya aku kurang tahu detailnya berapa jam. Nah, Mbak Cipta berarti eh, satu provinsi tapi berbeda pulau. Nah, selanjutnya nih Mbak Cipta, eh, ini kan bulan Ramadan, mau Lebaran juga. Pasti ada dong yang namanya THR, THR. Nah, kira-kira dari Mbak Cipta sendiri dapat THR nggak sih? Mesti dapat THR nggak gitu? Iya, THR orang semakin gede, orang dapat THR makin dikit ya. Jadi THR ya nggak sebanyak, malah justru kita yang harus ngasih ke adik-adik kayaknya ya. Lebih banyak kayak gitu. Jadi kita yang udah gede dapatnya lebih dikit. Arif gimana? Masih dapat THR? Oke, kalau saya kayaknya Mbak dapat THR terus-terusan ya, dapat THR terus-terusan karena memang bukan dikasih tapi minta. Oh, minta ya, itu bukan THR. Lebih ke uang jajan ya. Cipta kan ini kan ngekos ya Mbak Cipta ya. Eh, dari ngekos ini apakah Mbak Cipta tuh masak sendiri atau bagaimana Mbak Cipta kan katanya masak sendiri itu bisa menghemat pengeluaran katanya. Iya. Kalau aku ini kadang masak kadang enggak. Jadi tergantung mood aja gitu. Kalau lagi pengen masak ya masak. Tapi kalau enggak ya udah. Kalau misalnya kuliahnya full seharian ya lebih banyak makan di luar gitu. Kalau masak itu emang bener banget lebih menghemat. Misalkan kita belanja cuma 10.000 nih di jualan sayur, itu bisa buat makan 1 hari. Kan kita masak nasi di kosan, terus nanti oke tuh sekali masak bisa buat 1 hari penuh gitu. Jadi lebih hemat masak sebenarnya. Tapi mood buat masaknya itu agak lama keluarnya. Nah, Mbak Cipta berarti pernah memasak juga gitu kan. Nah, kira-kira pas masak ini di Jogja membeli bahan-bahannya itu apakah di supermarket atau di pasar? Nah, gitu. Um, aku malah nggak pernah ke pasar ya kalau di Jogja. Ke supermarket, tapi enggak ke supermarket, malah belanjanya ke warung-warung sayur gitu loh yang di dekat kosan. Tuh kan biasa kan di daerah kampus tuh banyak kayak warung-warung sayur, warung-warung toko buah gitu. Aku lebih sering belanja di situ sih, karena harganya juga ya sama-sama aja gitu. Buat orang yang nggak bisa nawar, ke warung sayur gitu lebih lebih worth lah, lebih berguna gitu. Nah, Mbak Cipta ini selanjutnya itu ada juga pembahasan tentang katanya nih dengan tidak malas mencuci waktu di kosan atau di manapun ya. Nah, itu bisa menghemat keuangan kita Oke. karena banyaknya itu sekarang itu malas nyuci dan akhirnya ditaruh di laundryan. Gitu. Kira-kira gimana pendapatnya Mbak Cipta? Oh, oh, ah lebih aku kalau aku pribadi emang nyuci sendiri di kosan, dan itu ya emang apa ya, bisa nyimpen duit banyak gitu loh. Kalau misalnya sekali sekali nyuci ke laundry itu 20.000, ya 20.000 kamu bisa nyimpen sendiri kalau misalnya kamu setrika di kosan gitu. Tapi kalau misalkan yang bawa ke laundry kan lebih banyak kayak gini ya, apa yang kaum laki-laki nih kayak kamu kan lebih banyak bawa ke laundryan gitu biar terima jadi gitu kan.
Tapi kalau misalnya emang sudah punya anggaran buat apa, buat laundry berapa sebulannya, buat ini berapa, itu ya nggak apa-apa, nggak masalah. Karena udah ada, karena udah ada Berarti anggaran tetap yang sendiri. ada yang namanya mengatur tadi keuangan itu, pengeluaran dan pendapatan itu harus diatur, ya kan, sehingga nanti mau laundry, mau makan di luar atau segala macam itu bisa tertata dan tidak kehabisan uang gitu kan di akhir bulan gitu ya Mbak Cipta. Bener, kita harus punya yang namanya rencana pengeluaran selama 1 bulan gitu, biar kita bisa nyesuaiin sama uang yang kita punya. Nah Mbak Cipta, ini juga kan sangat penting untuk masa-masa sekarang atau orang-orang milenial sekarang ini, kuota internet. Nah, kira-kira dari kuota internet sendiri Mbak Cipta menghabiskan uang berapa itu untuk sebulan? Um, Kalau di Jogja, karena kos ada wifi, itu paling cuma 80 ribuan lah ngabisinnya sebulan tuh. Tapi kalau di sini, karena di rumah nggak ada wifi dan kita kuliahnya online, dan kadang-kadang dosennya minta video call juga gitu kan, sekitar 40-an lah, tidak, selama 1 bulan. Udah semuanya gitu. Itu apakah eh, di luar catatan awal untuk alokasi dana buat kuota itu, Mbak? Karena kan sekarang kan kelihatannya melonjak dari 80.000 menjadi 100.000 lebih kan? Iya, iya. Jadi ada perubahan gitu loh. Perubahan cara ngatur uangnya gitu. Dari yang awalnya cuma 80 ribu jadi 100 sekian, berarti ada duit yang harus kepangkas ya. Di sini aku kepangkasnya duit keperluan pribadi sih jatuhnya, karena di rumah yang nanggung orang tua, jadi bisa minta ke orang tua, bisa diurusin sama orang tua gitu. Kalian belanja bulanan orang tua kan, kita kalau di rumah beli perlengkapan pribadi paling apa sih, lebih sedikit malah, jadi itu bisa dipindahin ke uang itu, uang buat beli kuotanya. Mbak Cita, ini juga ada nih yang menurut saya juga antara penting dan nggak penting ya menurut saya. Kira-kira membawa uang pas saat berpergian itu mampu untuk mengatur keuangan nggak itu tuh? Maksudnya mengatur pengeluaran kita. Uang yang pas gitu. Enggak. Dan bawa uang pas, bawa uang cashnya pas, itu bagus, itu lebih baik. Tapi sebaiknya membawa bawa bawa ATM, kartu ATM, debit card gitu loh. Jadi kayak itu uang apa ya? Kan kita nggak tahu nanti di jalan tuh, kalau misalnya kita ke suatu tempat kan kita belum tahu harganya berapa. Nah, jadi uang yang kita jaga-jaganya itu selalu bawa kartu ATM debitnya. Tapi tetap cashnya ya uang pas, nggak di rumah juga udah direncanain mau di jalan mau beli apa aja selama di sana. Nah, Mbak Cita, sekarang kan Mbak Cita kan lagi kuliah online, lagi di rumah aja. Nah, kira-kira dari Mbak Cita sendiri nih, untuk keluh kesahnya, untuk pribadi sendiri ya, keluh kesahnya apa dari kuliah online ini? Apakah saya jadi bangunnya yang tadinya tidur jadi terpaksa buat bangun atau gimana kira-kira Mbak Cita? Keluhannya apa ya? Kan kita tuh kalau kuliah tuh suka yang sehari penuh nih, misalkan berapa 5 matkul misalkan. Nah, karena kuliah online ini nggak ada, mungkin antara dosen satu sama dosen yang lainnya nggak ada koordinasi, jadi bisa kelas yang satu sama kelas berikutnya itu bisa ketabrak itu loh. Jadi kelas yang sebelumnya belum selesai, tapi dosen di matkul selanjutnya tuh udah siap gitu loh. Jadi kadang itu yang bikin capek gitu, tapi mau gimana. Oke Mbak Cipta, berhubung di sini di Jawa Barat ini sedang azan, jadi kita dengarkan azan terlebih dahulu ya Mbak Cipta ya. Oke. Okay.
kamu gimana sih, Rif? Oke, alhamdulillah sudah selesai kita mendengarkan azannya. Nah, Mbak Cipta, balik lagi nih Mbak Cipta. Di sana itu di Mbak Cipta di Mataram sana itu kan berarti di Pulau Lomboknya ya Mbak Cipta. Itu setahu kita di Pulau Lombok itu kan banyak pantai-pantai yang bagus, yang indah. Nah, kira-kira Mbak Cipta bisa dipromosiin sedikit nggak di daerah Mbak Cipta itu ada wisata apa? Oh, kalau di Lombok ini banyak pantai, banyak air terjun juga. Eh, Kalau rekomendasi sih pasti ke pantai ini ya, ke Kek Mandalika, ke Pantai Mandalika di Lombok Tengah sana. Tapi kalau misalnya di sekitar tempat tinggalku, ke Mataram bisa sendiri ke arah barat, kita ke Pantai Senggigi, atau kita ke Pulau Gili, Gili Trawangan, Gili Air, Gili Menu, gitu. Itu kan gili-gili semua ya Mbak Cipta ya. Nah, itu asal kata mula katanya dari mana itu Mbak Cipta? Gili itu sebenarnya artinya pulau, gitu. Cuman bahasa sininya nyebut pulau itu Gili, pulau kecil-kecil Oke, gitu. oke, oke. Jadi ya apa kita dari luar-luar sini kan nonton TV tuh, wah ini indah sekali. Kapan saya ke sana? Ke Bali aja nggak nyampe gitu kan, apalagi ke NTB gitu kan ya Mbak Cipta. Ya ayolah Rif nabung kita main-main ke sini kalau udah selesai pandemi ya. Nah,
Mbak Cipta, kira-kira ini ngobrol-ngobrol sedikit aja ya, ini mengulik sedikit aja. Seandainya memang saya mau pergi ke sana, ke Lombok, ke NTB ini, untuk estimasi biayanya perjalanan ke sana itu dari Jogja ya, itu berapa Mbak Cipta? Naik pesawat, terus nyampe sana tuh menggunakan kendaraan apa gitu? Kalau pesawat Jogja Lombok itu sekali flightnya 700, berarti PP-nya 1,5 lah ibarat. Terus nanti dari bandara tergantung ke tempatnya kemana ya. Kamu tujuannya kemana dulu, ke wilayah daerah Lombok Tengah atau Lombok Timur atau ke Lombok Barat gitu. Bisa pakai Damri sih ya. Menurutku bis Damri itu lebih murah banget. Terus ya kira-kira kamu nyiapin duit sekitar 3 deh buat semuanya. Cukup juga ya, kayak kayak berangkat dari Jogja ke Bali juga ya Mbak Cipta ya. Iya. Oke, nah Mbak Cipta, ini tuh ada yang nanya tapi nanyanya nggak di YouTube nih Mbak Cipta, nanya di WA katanya, nggak susah sinyal untuk ikut live streamingnya katanya. Gimana? Katanya susah sinyal buat ikut live streaming katanya. Ah, iya iya iya. Emang kendala banget sih ya, apalagi yang ini pas kuliah online buat streaming. Kadang kan yang ada yang kendala susah sinyal buat ngumpulin tugas apa gitu. Mbak Cipta katanya gini katanya. Saya tuh gemar sekali yang namanya belanja online. Tapi keluarga saya itu sering banget juga untuk belanja online sehingga jadi terbiasa katanya gitu, sehingga jadi terbiasa. Nah, kira-kira nih katanya untuk menahan nafsu untuk beli online itu gimana? Karena untuk beli keluar aja mungkin dilarang keluarnya karena takut ini corona, takut ini segala macam. Nah, kira-kira dari Mbak Cipta sendiri yang mungkin pernah belanja online atau sering lihat-lihat di e-commerce itu, kira-kira bagaimana Mbak selain untuk menahan beli-beli yang dibutuhkan saja gitu kan, kadang-kadang mau beli yang dibutuhkan tapi online online gitu loh Mbak Cinta. Hmm, hmm. Kalau saran aku itu kan sekarang tuh banyak banget cara pembayaran gitu loh, mau pakai OVO, mau pakai m-banking gitu kan, mau pakai apa, kalau misalnya kita pakai Shopee ada Shopee Pay. Nah, uang-uang elektronik yang kayak gitu tuh yang harus dibatasi gitu loh. Jangan sampai kayak misalnya kita pembayaran pakai OVO atau Dana gitu, itu kan tinggal sekali klik langsung kebayar gitu. Nah itu benar-benar diusahain supaya apa ya, nggak terlalu banyak nyimpen duit di situ, duit elektroniknya, biar pas mau belanja tuh harus ada effortnya. Aduh, mau bayar tapi harus transfer. Nah itu yang harus ada, kayak kalau misalnya kita punya harus mengeluarkan tenaga lebih buat belanja, itu tuh pasti bakalan ya udahlah ntar dulu aja, pasti kayak gitu. Kalau aku pribadi ya kayak gitu. Mungkin dari Arif ada nih Saran sendiri, kalau saran dari saya sendiri sih ya, cara menahannya ya uangnya ditaruh di bank aja menurut saya ya. Uang taruh di bank aja, jangan 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 pakai ATM uangnya. Tabungannya jangan pakai ATM, udah taruh situ aja. Jadi biar kalau kita butuh kita harus ke teller, itu malah lebih sulit menurut saya. Iya, iya bener sih. Ini Mbak Cipta, kita balik lagi ke komen YouTube nih. Ini ada yang say hi. Nah, say hi nih dari eh, Dimi Sekar katanya. Hai Kak Cipta, salam dari Yogyakarta ya katanya. Halo Dini, salam dari Mataram. Selanjutnya nih Mbak Cipta, ada Kak Rizkan Ismahmud katanya. Hai Kak Cipta katanya. Halo Kak Rizkan, ya ampun lama banget nggak ketemu ya. Udah berapa lama kita di rumah aja terus. Salam balik buat semua. Nah untuk Kak Rizkan katanya salam balik katanya. Udah lama tidak berjumpa dengan Kak Rizkan.
Iya loh, Karis kan. Kemarin juga kita kumpul-kumpul bareng. Aduh, lama banget. Ya, Karis kan kalau apabila ada pertanyaan tentang manajemen keuangan, coba tanya aja nih langsung dari Mbak Cipta di Mataram, Nusa Tenggara Barat nih. Dijawab semampu kita ya. Ini katanya ada juga yang nanya nih Mbak, tapi katanya lagi pending untuk sinyalnya. Nanya tapi pending sinyalnya katanya. Nanti kita tunggu aja. Mau nanya apa sih, kayaknya ini nanyanya sulit kayaknya. Kayak soal ujian ya, sulit. Oke, ini saya bacakan lagi nih Mbak. Ini ternyata dari Mbak Dimi Sekar lagi katanya. Kak mau tanya, aku tuh pengen nabung, tapi kalau nabung udah dapat semisal 100.000 itu gatel katanya, pengen buat jajan katanya. Ada tips nggak sih biar itu tabungan tuh aman dan nggak aku ambilin setiap hari kalau udah dapat banyak katanya. Tipsnya, kalau aku pribadi, itu uang jangan ditaruh di tempat yang gampang kamu lihat. Jadi taruh di tempat yang susah gitu. Kayak bisa buat ngambilnya tuh kayak kamu harus ngebongkar ini dulu baru ngambil gitu. Biar nggak gatel tangannya. Atau misalkan kalau pakai celengan tuh, yang apa sih, celengan ayam, itu kan harus disobek dulu, harus dipecahin dulu baru bisa ngambil duitnya gitu. Disimpan duitnya di tempat yang gak gampang kelihatan dan gak gampang diambil. Berarti kita harus menggali tanah dulu, kita masukkan ke peti gitu ya Mbak Cipta, biar susah kita ngambilnya. Nggak harus dimasukin ke peti juga. Nah Mbak Cipta, ini ada juga nih, say hi lagi katanya. Dari Tri Nur Hikmah katanya. Halo kakak-kakak katanya. Halo, halo. Ini juga ada pertanyaan dari Kak Ariskan ini katanya. Mau nanya dong, cara memanajemen uang sesuai kebutuhan dan keinginan katanya gitu. Terus aku nyimpen uang tuh biasanya aku nyimpen uang di calon istri biar dia yang ngurus katanya gitu. Kocak-kocak. Aduh, apa enggak ini ya, Mas? Sama Kariskan nih pertanyaannya. Kalau manajemen uang sesuai sama kebutuhan tuh kayak yang tadi aku bilang, kita harus bisa mengatur prioritas kita. Mana buat kebutuhan pribadi, mana untuk kuliah atau untuk kita kerja, mana yang untuk kita hiburan nantinya gitu. Terus buat Kariskan tadi yang kedua pertanyaannya apa? Apa katanya? Saya nyimpen uang di Iya. hati-hati loh, belum tentu calon istri jadi istri. Baru calon gitu ya Mbak Cipta ya. Ini dibuka belum? Kita harus mempercayai orang tentu sepenuhnya dia bisa memegang uangnya. Kalau misalnya nyimpen uangnya tapi uangnya dipakai dia gimana? Kita mau ngambil, oh, nggak ada uangnya. Oke Mbak Cipta, berhubung ini kita waktunya sudah mau hampir habis. Nah, ini kesimpulannya aja Mbak Cipta dari pembicaraan obrolan kita kali ini, kesimpulannya simpel aja Mbak Cipta. Coba dijelaskan buat teman-teman Rental Production. Jadi sebenarnya dari semua yang kita omongin tadi panjang lebar, itu gimana cara kita manajemen keuangan selama pandemi ini atau bahkan bisa nanti terus-terusnya. Pertama kita harus bisa atur prioritas kita mana dulu. Terus kita harus bisa buat namanya dana darurat atau tabungan tadi buat kita pakai sewaktu-waktu nanti. Terus kita harus bijak kalau misalnya mau belanja online, belanja apapun itu, kita bijak menentukan barang-barang yang kita perlukan sekarang, mana yang bisa buat nanti gitu. Terus kita harus bisa buat yang namanya rencana pengeluaran selama 1 bulan supaya kita sesuai dengan dana yang kita punya. Berapa untuk sebulan ke depan gimana. Oke, terima kasih Mbak Cipta yang langsung dari Mataram, Nusa Tenggara Barat sudah bergabung bersama saya dalam acara Ramadan bersama Rental Production ini. Semoga informasinya ini dapat bermanfaat bagi teman-teman Rental Production dan teman-teman lainnya yang sudah menonton atau sedang menonton live ini gitu kan. Nah, Semoga manfaatnya juga ya. Oke.
Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Saya juga tidak lupa untuk mengingatkan selalu menggunakan masker saat berpergian keluar rumah. Terus selalu taati yang namanya hashtag di rumah aja apabila tidak ada keperluan keluar rumah. Selalu menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dengan sabun dan memakai hand sanitizer apabila di luar rumah, di luar ruangan. Itu saja pesan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan informasi dari Mbak Cipta semoga bisa bermanfaat buat teman-teman juga. Eh, Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Afnisa Sabila Hafizoh. Jangan lupa beli buku Saat Senja Menyapa. Cara pemesanannya ada di deskripsi di bawah ini ya. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and turn on notification. Bye!